Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dalam kesempatan ini, dalam video ini kami akan membahas hasil penelitian kami dengan tema peran kepemimpinan dalam pengembangan dakwah. Adapun latar belakang daripada penelitian kami yaitu pertama, pesantren yang merupakan pendidikan Islam di Indonesia didirikan karena adanya tuntutan dari zaman, tuntutan kebutuhan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan atau perjalanan sejarah dakwah di Indonesia. Nah, apabila dilihat kembali pondok pesantren didirikan atas kesadaran kewajiban dakwah Islam, yakni menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam sekaligus menumbuhkan bibit-bibit ulama dan dai agar terjalinlah masyarakat yang mana masyarakat sejahtera di negara Indonesia ini. Nah, dengan tujuan tersebut maka kami mengharapkan perlu adanya kekuatan dan perlu adanya kekuatan yang kreatif untuk membina dan mengembangkan santri dan seluruh objek dakwah pada pesantren dalam bingkai usaha untuk pengembangan dakwah agar tujuan dakwah yang mulia yang telah dirumuskan bersama dapat terrealisasi dengan baik. Tentu saja hal itu tersebut tidak akan lepas dari sosok kiai sebagai pemimpin daripada pondok pesantren tersebut. Nah, dalam artikel kali ini kami mengambil beberapa permasalahan. Pertama, bagaimana gaya kepemimpinan Kiai Haji Azam Muhammad di pondok pesantren Al-Huda Surade. Kedua, bagaimana program kerja yang diusung Kiai Haji Muhammad di Ponpes Huda Surade dalam pengembangan dakwah. Yang ketiga, bagaimana peran Kiai Haji Ahmad Azam dalam pengembangan dakwah di pondok pesantren Al-Huda Surade dan bagaimana metode yang dilakukan, yang diterapkan Kiai Haji Azam Muhammad dalam proses pengambilan keputusan. Yang mana teman-teman sekalian dalam penelitian ini kami menggunakan studi yang berfokus pada deskripsi peran kepemimpinan Kiai Haji Azam Muhammad dalam pengembangan dakwah di Ponpes Al-Huda Surade. Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data, wawancara, dan observasi. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita masuk pada inti pembahasan, alangkah lebih baiknya jika kita membahas dulu apa saja hal-hal yang berkaitan dengan tema presentasi kita pada video kali ini. Yang pertama adalah kita membahas tentang kepemimpinan yang akan dibahas oleh Kang Fikri. Kemudian definisi dakwah, apa itu dakwah, akan dibahas oleh Kang Mahmud. Kemudian apa itu pondok pesantren, akan dibahas oleh Teh Meliani. Kemudian gaya kepemimpinan seperti apa yang akan disampaikan oleh Teh Fitri. Profil pondok pesantren Al-Huda oleh Hafizin. Kemudian ada program kerja yang akan disampaikan oleh Teh Fitri. Peran Kiai Haji Ahmad Azam dalam pengembangan dakwah yang akan disampaikan oleh Teh Nida. Dan bagaimana pengambilan keputusan yang akan disampaikan, yang akan dipaparkan oleh Kang Muklis dan Kang Fadil. Baik teman-teman sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah kita beranjak pada pemateri pertama, yaitu Kang Fikri Al-Fatoni. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya jika saya banyak gangguan karena saya sedang berada dalam perjalanan. Di sini terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya memaparkan apa itu kepemimpinan. Baik, langsung saja. Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain. Keberhasilan seseorang pemimpin adalah tergantung pada kemampuan dalam mempengaruhi bawahannya, dalam mencapai tujuan. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa kepemimpinan adalah sebuah kemampuan mempengaruhi orang lain melalui komunikasi baik secara langsung tidak langsung dengan tujuan untuk pergerakan orang lain yang dipengaruhi dengan lainnya. Hal ini dapat
dimengerti bahwa gaya kepemimpinan kiai di pondok pesantren merupakan didukung oleh watak sosial di mana ia hidup. Hal ini masih ditambah lagi dengan konsep-konsep kepemimpinan Islam, wilayatul al-imam, dan pengaruh ajaran sufi. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Saya lanjutkan ke pemateri yang kedua, yaitu tentang PowerPoint-nya. Definisi pesantren, pondok pesantren Al-Huda Kabupaten Sukabumi. Padanya saya persilakan. Baik teman-teman sekalian, sebelum menginjak pada materi selanjutnya, alangkah baiknya kita membahas tentang dakwah itu sendiri. Apa itu dakwah? Nah, kata dakwah dilihat dari kosakatanya merupakan bentuk dari kata benda atau salah satu bentuk dari kalimat isim karena termasuk kata yang mustaq atau diambil dari fi'il muta'addi. Secara tegas, kata dakwah berasal dari bahasa Arab yang mengandung nilai dakwah, mengandung mengajak, memohon, dinamika yaitu ajakan, seruan, panggilan maupun permohonan. Nah, secara etimologis, dakwah berasal dari bahasa Arab. Dalam rangkaian bentuknya adalah dari kata da'a yad'u da'watan, yang mana diartikan sebagai mengajak, menyeru, memanggil, seruan, permohonan, dan permintaan. Nah, istilah ini banyak diartikan halnya sama dengan istilah-istilah tabligh, amar ma'ruf nahi munkar, dan lain sebagainya. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang definisi pesantren dan pondok pesantren. Kata pesantren sendiri berasal dari kata santri yang diawali dengan imbuhan an, yang berarti menunjukkan pada suatu tempat, yaitu tempat bagi para santri. Kemudian, pesantren jika dilihat dari pengertiannya adalah sebuah tempat belajar para santri. Sedangkan kata pondok berarti rumah atau tempat sederhana yang dibangun dengan sederhana dari bambu-bambu. Di samping itu, kata pondok juga berasal dari bahasa Arab, yaitu funduk yang berarti hotel atau asrama. Beberapa istilah ini kemudian sering digunakan untuk menunjukkan jenis pendidikan Islam yang terkenal dengan sebutan pondok pesantren. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kepada pemateri selanjutnya dipersilahkan. Izin. Tolong PowerPoint-nya yang barusan. Nah, oke, terima kasih. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai profil dari pesantren Al-Huda Kabupaten Sukabumi. Nah, yang di mana Ponpes Al-Huda Sukabumi ini merupakan salah satu pesantren dari Kabupaten Sukabumi yang berdiri sejak tahun 2005, yang sekarang dipimpin oleh Kiai Haji Azam Muhammad MPD. Nah, sedangkan mengenai visi dan misi dari Ponpes Al-Huda, yaitu visinya adalah dapat mewujudkan individu yang memiliki sifat yang agamis, berkemampuan sesuai dengan tatanan kehidupan. Nah, itu mengenai visinya. Dan juga misi dari Ponpes Al-Huda Kabupaten Sukabumi, yaitu dapat menciptakan calon agamawan yang berilmu, ilmuwan yang beragama, dan tenaga yang terampil, yang profesional dan agamis. Nah, mungkin profil dari pesantren Pondok Pesantren Al-Huda Kabupaten Sukabumi hanya itu, dan sekian. Saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gaya kepemimpinan Kiai Haji Azam Muhammad MPD di Pondok Pesantren Al-Huda Surade.
Nah, beliau atau Kiai Haji Azam Muhammad MPD ini sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al-Huda Sorada ini menerapkan gaya kepemimpinan demokratis. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan asatidz dan pengurus pondok pesantren mengenai gaya kepemimpinan beliau ini, dapat disimpulkan bahwa beliau ini selalu memberikan kesempatan untuk para asatidz untuk memberikan pendapatnya, apalagi yang berkaitan dengan pendidikan di pondok pesantren. Kemudian, semua asatidz diberikan kesempatan untuk menyampaikan gagasan dan pemikirannya untuk merumuskan kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren. Selain program pendidikan dan program lainnya, Kiai Haji Azam Muhammad MPD ini juga memberikan kesempatan kepada santri, senior maupun pengurus untuk memberikan pendapat dan usulan. Nah, mereka para santri ini memberikan pendapat tentang program atau kegiatan selain yang disepakati oleh Dewan Asatidz. Dilihat dari gaya kepemimpinan yang diterapkan Haji Azam Muhammad ini dapat diketahui bahwasanya beliau ini bukan menerapkan gaya kepemimpinan otoriter, justru sebaliknya menerapkan gaya kepemimpinan yang demokratis, karena beliau ini memberikan kesempatan dan kebebasan kepada bawahannya untuk berkreasi dan berinovasi demi kemajuan, pengembangan, dan kedua pondok pesantren Al-Huda Sorada. Next slide. Oke. Selanjutnya program kerja Kiai Haji Azam Muhammad MPD di Pondok Pesantren Al-Huda Sorada. Adapun program dari yang dicanangkan oleh Kiai Haji Azam Muhammad MPD di Pondok Pesantren, di antaranya pertama ada program Muhammad. Nah, program ini adalah sebuah acara besar yang ada di Pondok Pesantren Al-Huda Sorada yang dilaksanakan setiap tahun sekali pada tanggal 1 bertepatan dengan tahun baru Islam pada tanggal 1 Muharram tahun Hijriah. Yang dilaksanakannya dengan program ini adalah bertujuan untuk mensyukuri Hari Besar Islam dan sebagai silaturahmi seluruh umat Islam pada umumnya bersama kumpul di pondok pesantren. Dan acara ini, program ini pun alumni pesantren pun ikut turut menghadiri dan menjadi ajang silaturahmi kepada silaturahmi para alumni. Kemudian yang kedua, adanya program peningkatan pemahaman keagamaan yang diantaranya adalah dengan adanya pengajian rutinan atau biasa disebut dengan syariahan, selanjutnya mingguan, adat sunan, dan adat lisan. Dan di mana pengajian ini dihadiri oleh para mubaligh atau di sewilayah Jambon. Dari segitu yang bisa saya sampaikan, saya lanjutkan kepada materi selanjutnya. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang peran Kiai Haji Azam Muhammad MPD dalam pengembangan dakwah. Peran sendiri merupakan aspek yang dinamis dalam suatu kedudukan. Apabila seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, seorang tersebut itulah yang disebut peran. Soekarno pada tahun 2010. Nah, dalam beberapa bentuk peran, Kiai Haji Azam Muhammad memiliki beberapa bentuk peran yang dapat kita ketahui. Yang pertama yaitu sebagai individu yang baik bagi lembaganya, yang kedua sebagai pemimpin yang informal, yang ketiga sebagai suri tauladan. Nah, sebagai contoh peran Kiai Haji Azam Muhammad MPD terhadap santriahnya adalah dengan sikap yang seperti terhadap santri A yang lemah lembut. Sedangkan terhadap santri B, beliau menggunakan cara keras dan tegas sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, dalam kepemimpinannya, Kiai Haji Azam Muhammad dalam pengembangan dakwah di pondok pesantrennya, beliau bukan hanya memberi pengajaran kepada santri-santriahnya, akan tetapi beliau juga menjadikan contoh dan memberi contoh kepada seluruh santri-santriahnya. Mungkin sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya, persilahkan. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Kiai Haji Azam Muhammad, di mana terdapat beberapa metode. Yang pertama itu ialah metode dengan pendekatan asas dakwah, yakni setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan pada standar dakwah, tidak boleh menyimpang dari aturannya. Adapun yang dimaksud asas dakwah ini ialah
iman, ihsan, dan Islam. Yang ketiga hal tersebut sangat melekat dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Dalam pengambilan keputusan ini, ketahuilah yang menjadi hal yang rentan. Jangan sampai adanya penyimpangan yang dapat mengakibatkan terjerumusnya kepada kemusyrikan atau bahkan kemurtadan. Maka dari itu sangat penting untuk memperhatikan kualitas keimanan. Yang kemudian metode yang kedua, yakni metode dengan melihat lingkungan. Apakah lingkungan itu baik, sesuai, cocok, atau bahkan tidak dengan segala pertimbangan tadi dalam pengambilan keputusan. Dalam metode yang kedua ini, bagaimana seorang pemimpin ataupun dai senantiasa memperhatikan keadaan ataupun budaya baik sekitar ataupun keadaan, situasi maupun kondisi pada lingkungan. Karena dakwah ini harus masuk atau mampu merambah pada kebiasaan ataupun budaya baik sekental ataupun sepanatik apapun budaya tersebut. Dakwah harus mampu merambah pada kebiasaan budaya. Balik lagi, lingkungan dapat berpengaruh pada perilaku dan budaya masyarakat. Akan menjadi sebuah kekuatan jikalau lingkungan itu baik. Sebaliknya, jika lingkungan kebiasaan masyarakat itu tersebut kurang baik, maka hal ini akan menjadi PR ataupun pertimbangan bagi para dai untuk menganalisa kebutuhan apa yang sedang dibutuhkan masyarakat. Nah, mungkin itu untuk metode berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Fadil, silakan. Oke, baik. Di sini saya akan menyampaikan yaitu metode pengambilan keputusan bagian ketiga yang ada di Pondok Pesantren Al-Huda Surada yang dipimpin oleh Kiai Haji Ajam Muhammad MPD. Metode pengambilan keputusan ketiga yaitu adalah melihat kondisi SDM pondok pesantren itu sendiri. Dalam setiap pesantren pasti memiliki tenaga pengajar yang membantu berjalannya setiap kegiatan di pondok pesantren. Khusus kegiatan belajar mengajar dan mengaji, juga kegiatan yang diprogramkan oleh pesantren yang merupakan keputusan pimpinan dan kesepakatan bawahan. Dalam hal keputusan, Kiai Haji Ajam Muhammad MPD memperhatikan dari setiap kemampuan yang dimiliki oleh setiap mudaris, yaitu seluruh staf pengajar di Pondok Pesantren Al-Huda Surade. Kondisi mudaris sebagai tenaga pekerja pengajar yang siap mengabdi dan berjuang bersama Kiai tentu memiliki kemampuannya masing-masing. Kemampuan tersebutlah yang dijadikan patokan untuk pengambilan keputusan oleh Kiai Haji Ajam Muhammad MPD, pimpinan Pondok Pesantren Al-Huda Surade. Demikian presentasi, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih teman-teman sekalian atas pemaparan materinya. Sampailah kita pada acara terakhir yaitu kesimpulan. Nah, teman-teman sekalian, berdasarkan dari hasil penelitian dapat kami simpulkan bahwasanya peran kepemimpinan Kiai Haji Ajam Muhammad MPD dalam pengembangan dakwah di Ponpes Al-Huda Surade, satu, gaya kepemimpinan yang beliau terapkan sebagai pemimpin pondok pesantren, beliau menerapkan gaya kepemimpinan yang demokratis. Kedua, dalam pengembangan dakwah di pondok pesantren, Kiai Haji Muhammad Ajam memprogramkan sebuah program rutin seperti muharaman, program peningkatan pemahaman keagamaan. Ketiga, bentuk peran yang dijalankan oleh beliau dalam memimpin lembaga pesantren adalah mencakup pada 3 bentuk. Pertama, berperan sebagai individu terbaik bagi kelompoknya. Kedua, sebagai pemimpin yang informal. Ketiga, sebagai tauladan bagi para anggotanya. Yang keempat, pengambilan keputusan dalam pengembangan dakwah di pesantren dari setiap segi dakwah dan pendidikan Kiai Haji Ajam Muhammad menggunakan 3 metode. Yang pertama adalah metode asas dakwah, yang kedua adalah keputusan melihat kondisi lingkungan, yang ketiga adalah melihat kondisi sumber daya manusia di Ponpes itu sendiri. Nah, adapun saran yang dapat kami berikan pada pondok pesantren dengan rasa takzim dan takriman kepada pondok pesantren tersebut kepada Kiai, kami
Memberikan saran pertama dalam kepengurusan santri, perlu dimaksimalkan kembali dalam hal pendataan dan administrasi. Kedua, memberikan bimbingan dan motivasi bagi para santri secara menyeluruh, terutama bagi pengurus santri, sehingga mampu menjalankan tugas yang telah direncanakan dan maksimal. Yang ketiga adalah pihak pesantren mengadakan evaluasi dan pengontrolan terhadap santri, baik di dalam pesantren maupun di luar pesantren, seperti sekolah dan di masyarakat, mengenai perkembangan akhlak santri yang dampak dari tugas kewajibannya dalam mendakwahkan Islam dengan metodenya masing-masing. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.